Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya perwakilan dari kelompok 6 mata kuliah program linier akan menjelaskan mengenai permasalahan program linier menggunakan metode simplex. Di sini ada permasalahannya, yaitu seorang pembuat parsel Idul Fitri akan membuat tiga macam paket parsel, yaitu paket premium, standar, dan hemat. Paket premium berisi satu botol sirup, dua kaleng biskuit, dan tiga toples kue mentega yang akan dijual seharga 125.000 per paket. Lalu paket standar berisi satu botol sirup, dua kaleng biskuit, dan dua toples kue mentega yang akan dijual seharga 100.000 rupiah per paketnya. Lalu ada paket hemat berisi dua botol sirup, satu kaleng biskuit, dan dua toples kue mentega yang akan dijual seharga 80.000 rupiah. Banyaknya sirup, biskuit, dan mentega yang telah disediakan oleh pembuat parsel secara berturut-turut adalah 23 botol. Adalah 23 botol sirup, 28 kaleng biskuit, dan 36 kue mentega. Nah, pembuat parsel ingin memperoleh hasil penjualan yang sebesar-besarnya. Kita akan menentukan banyaknya masing-masing paket dengan kita mengasumsikan semua paket parsel yang telah dibuat itu terjual habis. Nah, untuk penyelesaiannya, kita menggunakan permisalan. Kita misalkan terlebih dahulu, parsel paket premium itu kita misalkan dengan X1, paket standar dengan X2, dan paket hemat itu kita misalkan dengan X3. Lalu kita tentukan fungsi tujuannya, yaitu 125.000 X1 dan 100.000 X2 ditambah 80.000 X3. Untuk selanjutnya kita menentukan fungsi kendala. Di mana fungsi kendalanya ini kita buat tabel terlebih dahulu. Di sini ada sirup, biskuit, dan kue mentega, di mana paket premium atau X1 itu terdiri dari satu sirup, dua biskuit, tiga kue mentega, lalu X2 dan X3-nya. Untuk yang disediakan untuk sirup, biskuit, dan kue mentega yang telah disediakan oleh pembuat, yaitu ini ada 23, 28, dan 36 pieces. Untuk dari tabel ini kita dapat membuat fungsi kendalanya, yaitu X1 ditambah X2 ditambah 2X3 kecil dari sama dengan 23. Lalu ada 2X1 ditambah 2X2 ditambah X3 kecil dari 28. Dan yang ketiga, kendala yang ketiga yaitu 3X1 ditambah 2X2 ditambah 2X3 kecil dari 36. Nah, di sini ada tiga variabel dan kita akan menyelesaikannya menggunakan metode simplex. Nah, di sini saya telah menyediakan tabel simplexnya. Di sini ada CJ, basis, variabel X1, X2, X3, lalu ada surplus 1, surplus 2, dan surplus 3, ada quantity dan rasio. Di sini ini kita bisa dibilang ini iterasi satu ya teman-teman. Untuk basisnya, di sini kita isi dengan eh, harga paketnya, yaitu ada 125.000, 100.000, dan 80.000. Nah, di sini surplus ini kan tambahan. Nah, di sini surplus satunya itu 0, duanya 0, dan surplus tiganya itu 0. Lalu untuk iterasi, di sini kita isi juga surplus satunya itu tadi di sini 0. Kita samakan 0, 0, dan 0. Lalu di sini kita masukkan nilai yang ini yang terdapat pada tabel untuk menentukan fungsi kendala tadi. Kita salin saja.
Nah, ini. Lalu untuk kuantitinya ada. Nah, lalu untuk surplus-surplusnya ini ada surplus 1, 2, dan 3. Ini kita buat matriks identitas. 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan menentukan ZJ, di mana ZJ ini merupakan perkalian antara variabel X1, X2, X3, dan seterusnya dengan iterasi. Dengan ini. Ups, salah ya ini teman-teman. Kita kalikan D34 dikali dengan ini. Dengan B34, lalu B34-nya ini kita kunci ya. Lalu kita jumlahkan dengan surplus yang kedua. Kita kalikan lagi dengan B35. B35-nya kita kunci. Lalu kita jumlahkan lagi dengan surplus X1 yang surplus 3. Kita kalikan lagi dengan iterasi surplus 3 yang 0. Lalu ini kita kunci ya teman-teman. Kita enter. Nah, di sini kita dapat hasilnya 0. Lalu tinggal kita sorot ke samping. Tuh. Nah, untuk membuktikannya di sini terlihat ya. Nih. 1 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 ditambah 2 dikali 0. Lalu untuk mencari CJ dikurang ZJ, di sini CJ-nya itu kita ini nilai basis itu sama dengan 125 dikurang D31 dikurang ZJ. ZJ-nya itu 0. Enter. Dapat ya, teman-teman. Hasilnya 125. Dan nih. Nah, untuk menentukan kolom kunci, di sini kita akan mengambil kolom kunci itu ditentukan oleh nilai yang paling besar, nilai positif yang paling besar. Di sini ada 125.000. Jadi ini merupakan kolom kunci ya, teman-teman. Lalu setelah ini, setelah kolom kunci, kita akan menghitung rasio. Untuk rasio ini merupakan hasil bagi antara kuantiti dan kolom kunci. Kita masukkan rumusnya, kuantiti dibagi dengan kolom kunci yang ini. Nah, dapat nih. Udah. Oke. Nah, di sini kita dapat rasionya. Lalu selanjutnya kita akan mencari baris kunci, di mana baris kunci ini merupakan nilai terendah yang berada di atas 0, yaitu ada 12. Nah, di sini kita kasih tanda baris kunci. Lalu kita dapatkan anak kunci antara titik perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci itu ini ya, baris 3. Kita kasih tanda apa ya? Nih, ini kita. Nah, ini merupakan baris kunci 3. Lalu selanjutnya kita lanjut ke iterasi 2. Iterasi yang kedua karena belum didapatkan karena hasil CJ dan ZJ-nya belum 0 ya. Kita salin ini. Di sini kita ganti jadi iterasi 2.
Lalu di sini kita kosongkan ya, teman-teman. Kita clear dulu kontennya. Nah, di sini kita akan mencari gimana caranya anak kunci ini menjadi nilainya 1 dan baris yang pertama dan kedua ini menjadi nilainya 0. Sebelum itu kita pindahkan dulu karena di sini X1, kolom kuncinya ada di X1, jadi kita pindahkan ke baris kuncinya ada di S3. Jadi S3 kita ganti dengan X1, begitu pula dengan CJ-nya, yaitu 125.000. Nah, untuk gimana caranya kita mendapatkan mendapatkan anak kunci ini bernilai 1. Nah, di sini kita akan ada rumusnya. B3, baris ketiga baru itu sama dengan B3 dibagi dengan 3, karena anak kuncinya ini tadi 3. Kita masukkan rumusnya sama dengan dibagi dengan 3 lagi. Nah, tapi di sini saya menggunakan baris dan kolom ini juga, tetapi saya kunci dan kita enter. Yang 1. Karena kita bagi 3 ya, teman-teman. Oke, di sini terlihat hasilnya. Untuk rumusnya juga tetap sama, dibagi D36 yang merupakan nilainya itu 3. Lalu untuk yang baris 1 dan 2, di sini ini rumusnya ada B2 baru sama dengan B2 dikurang 2. 2 ini adalah koefisien. Koefisien dari baris kedua. Dikali dengan baris 3 baru. Nah, rumus ini didapat eh, dari rumus baris baru, BI baru sama dengan BI, kita tulis aja ya di sini, BI baru itu sama dengan BI lama dikurang koefisien lalu dikali dengan baris kunci baru. Baris kunci yang baru. Nah, jadi ini ya, teman-teman, untuk mencari baris 1 dan baris 2-nya itu kita menggunakan rumus ini, formula ini. Jadi kita dapatkan ini tadi, baris 2 dikurang sama dengan baris 2 dikurang, karena di sini kita menggunakan 2, kita ambil lagi, lalu kita kunci, dikali dengan baris kunci baru. Kita sorot ke samping. Oke, sama dengan baris yang pertama juga seperti baris yang kedua, dikurang dengan dikali dengan baris kunci yang baru. Oke, nah di sini sudah kita dapatkan nih S1, S2, S3 sampai dengan kuantitinya. Di sini kita lanjut lagi mencari ZJ dengan rumus tadi, X1 dikali dengan iterasi ini ditambah. Di sini kita kunci dulu ya, teman-teman. Ditambah dikali dengan iterasi 2. Kita kunci lagi, ditambah 1 dikali dengan 125.000. 125.000-nya jangan lupa dikunci. Lalu kita enter.
Nah, di sini kita dapatkan ZJ-nya. Lalu kita mencari CJ dan Z dikurang ZJ. Sama dengan CJ-nya 125 dikurang D42 dikurang dengan D48. Enter. Oke. Selanjutnya, kita akan mencari kolom kunci lagi, di mana kolom kunci ini tadi merupakan nilai terbesar antara nilai terbesar CJ dikurang ZJ antara X1 sampai dengan X3 yang besar dari 0, yaitu ada 16666. Jadi kita kasih tanda di sini kolom kunci. Lalu kita mencari rasio lagi. Di sini rasio sama dengan quantity dibagi dengan kolom kunci. Kita enter, terlihat hasilnya, lalu kita sorot ke bawah. Nah, untuk mencari baris kunci, kita tadi merupakan baris kunci merupakan nilai terkecil di atas 0, yaitu ada 33, 6, dan 18. Nah, di sini berarti nilainya 6. Di sini kita kasih tanda BK-nya ini. Oke. Nah, selanjutnya anak kunci yaitu pertemuan antara BK dan antara baris kunci dan kolom kunci yaitu 0,66. Ups. Apa nih? Oke. Eh, belum ya? Ini kita ubah dulu karena tadi dia ikut kesorot ya. Jadi, jadi putih. Oke. Di sini kita belum belum menemukan ya gimana berapa yang harus dijual, berapa paket. Kita buat lagi iterasinya. Kita buat iterasi yang ketiga. Kita kosongkan dulu ini baris kolomnya. Iya. Sebelumnya kita ganti dulu karena kolom kunci dan baris kuncinya di sini ada di X2. Jadi X2-nya ini kita ganti dengan X2. Lalu nolnya juga kita ganti dengan 100. Satu, dua. Oke. Nah, di sini kita akan mencari anak kunci ini menjadi 1. Sama dengan, kita panggil rumusnya, eh, anak baris 2 dibagi dengan baris 2 ini lagi. Dibagi dengan 0,6666667. Dan kita enter. Di sini kita dapatkan nilainya 1. Sebelahnya, lalu kita sorot ke samping kanan juga sampai dengan quantity. Nah, di sini kita akan mencari baris 1 dan baris 3-nya itu menjadi 0. Di sini kita menggunakan formula yang tadi, yaitu BI baru dikurang BI lama. BI baru sama dengan BI lama dikurang koefisien dikali dengan baris kunci baru. Nah, di sini ada nih rumusnya, teman-teman. BI baru, B1 baru sama dengan B1 lama. B1 lama ini dikurang dengan koefisiennya yaitu 0,33 dikali dengan baris kunci baru yaitu B2 baru. Langsung saja kita eksekusi sama dengan
Baris satu lama dikurang dengan baris satu lama lagi kita kunci ya ini. Lalu kita kalikan dengan baris kunci. Kita enter, hasilnya 0. Lalu kita sorot ke kiri dan kita sorot juga ke kanan. Oke, sudah kita dapatkan. Lalu baris yang ketiga pun seperti itu. Seperti menggunakan formula tadi. Baris ketiga dikurang dengan baris ketiga. Lalu kita kunci, kita kalikan dengan baris kunci baru. Nah, ini ya, teman-teman. Kita dapatkan bahwa 0, 1, 0. Baris 1 dan baris 3-nya 0, baris 2-nya yang merupakan baris kunci itu 1. Ini anak kuncinya. Lalu kita cari ZJ-nya lagi sama dengan kita, apa, 0 dikali 0, lalu 0-nya yang ini dikunci ditambah 0 dikali dengan 100, 100-nya dikunci ditambah 1 dikali dengan 125. 125-nya dikunci, lalu kita enter. Oke, kita sorot ke samping. Lalu kita cari nilai CJ dikurang ZJ sama dengan 125 dikurang ZJ-nya 125. Enter. Oke, kita dapatkan hasilnya. Kita sorot 5.000. Sebelumnya ini tadi iterasi 3. Kita ganti dulu. Iterasi 3. Nah, di sini kita dapatkan lagi kolom kuncinya yang di atas 0 yaitu 5.000. Berarti di sini ini kita kasih tanda kolom kunci. Ini kita putihkan dulu. Lalu kita cari rasionya. Di sini rasionya sama dengan kuantiti dibagi dengan kolom kunci. Kita sorot. Oke, nah di sini ada 6, negatif 12, dan 8. Untuk rasio ini tadi nilai terkecil yang di atas 0 ada 6, berarti baris kuncinya ada di 6. Kita lihat anak kuncinya yaitu pertemuan antara baris kunci dan kolom kunci yaitu ini 1,5. Kita tandain. Nah, lalu selanjutnya kita buat iterasi yang keempat. Oke, kita kosongkan yang karena ini tadi baris kolom kunci dan baris kunci kolom kuncinya ada di S3 dan baris kuncinya ada di S1, kita ganti S1-nya ini dengan X3. Kita ubah juga nolnya ini jadi 80.000. Nah, di sini kita cari bagaimana anak kunci ini menjadi angka 1 dengan menggunakan formula yang tadi sama dengan anak baris satu lama dibagi dengan baris satu lama dikunci. Oke, enter. Lalu kita sorot ke kiri dan kita sorot lagi ke kanan sampai dengan kuantiti. Oh, untuk baris kedua dan baris ketiganya, kita menggunakan formula yang tadi.
Nah, ini sudah ada saya buatkan tadi. B2 sama dengan B2 lama dikurang dengan 0,5. Sini ya. Sama dengan B2 lama dikurang dengan B 0,25 kita kunci, lalu kita kalikan dengan baris kunci yang baru, yaitu baris 1 baru. Enter. Nah, hasilnya 0 nih. Berarti benar. Oke, untuk yang ketiga, baris ketiga itu baris ketiga dikurang dengan koefisiennya yaitu 1 di baris ketiga juga. Kita kunci baris ketiganya, lalu kita kalikan dengan baris kunci baru. Enter. Oke. Udah terlihat hasilnya, lalu kita cari ZJ-nya sama dengan baris 1 dikali dengan 80.000, lalu 80.000-nya dikunci, lalu ditambah dengan baris yang kedua dikali dengan 100.000, 100.000-nya jangan lupa dikunci, lalu ditambah dengan baris yang ketiga dikali dengan 125.000. 125.000-nya jangan lupa dikunci. Nah, di sini terlihat sudah 125. Lalu kita sorot ke kanan sampai dengan quantity. Lalu kita cari CJ dikurang ZJ-nya. Sama dengan 125 CJ dikurang ZJ. 0. Dan akhirnya berhasil ya teman-teman. Nah, di sini udah 0 semua. Di mana syaratnya itu CJ dikurang ZJ itu kecil dari 0 atau sama dengan 0. Maka ini sudah berhasil ya teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan kesimpulannya. Kesimpulannya, supaya pembuat parsel supaya pembuat parsel mendapat keuntungan sebesar-besarnya, maka pembuat parsel harus membuat dan menjual parsel sebanyak paket premiumnya. Di sini karena X1-nya itu tadi paket premium ya teman-teman. X1-nya di sini 2, paket premiumnya paket premium dia harus berhasil membuat dan menjual 2, lalu ada paket standar yang harus dijual dan dibuat dan dijual ada 9, dan paket hematnya itu 6 parsel. Nah, di sini keuntungan yang keuntungan yang akan diperoleh oleh pembuat parsel adalah 161 juta
Rp1.630.000. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya teman-teman, supaya pembuat parsel mendapat keuntungan sebesar-besarnya, maka pembuat parsel itu harus membuat dan menjual parsel sebanyak paket premiumnya itu 2 paket, paket standarnya 9 paket, dan paket hematnya 6 paket nih. Terlihat dari kuantitinya ya teman-teman. Lalu keuntungan yang akan diperoleh itu sebesar Rp1.630.000. Oke, sekian dari penjelasan dari saya mewakili kelompok 6. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.